Anya duduk sendirian di meja makan sepanjang 8 meter. Kopi Arabica termahal dan sebuket bunga lili Casablanca menemani sarapannya. Pemandangan kolam renang Infinity membentang di luar, tetapi hati Anya terasa seperti balok es yang diselimuti kemewahan. Rumah ini, yang dibangun dari keringat dan koneksi keluarganya, kini terasa dingin. Selama 3 bulan terakhir, Dimas, suaminya, telah menjadi bayangan. Panggilan telepon rahasia di kamar mandi, pertemuan, darurat, tengah malam, dan alasan bepergian yang semakin absurd. Anya tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih menunggu. Sebagai seorang wanita yang mengendalikan hampir 70% aset properti dan perusahaan keluarga, Anya selalu tahu cara membaca pergerakan pasar dan pergerakan suaminya. Pukul 8 pagi, Dimas turun dengan tergesa-gesa. Ia tampak terlalu rapi untuk sekadar meeting, tetapi terlalu gelisah untuk terlihat tenang. Sayang, aku harus pergi. Dimas menghampiri, mencium kening Anya dengan ciuman singkat yang terasa seperti tugas. Ini mendadak, sangat mendesak. Korea, bisnis. Anya mendongak, tatapan mata coklatnya setenang air danau. Korea? Bukankah itu seharusnya bulan depan? Dimas? Jadwalnya maju. Anya, ini proyek besar. Proyek seumur hidup. Dimas memegangi tangan Anya terlalu erat, mencoba menanamkan keyakinan. Dan ada hal lain. Aku harus membawa ibu dan Sandra, adik Dimas. Anya terdiam sesaat, memainkan cincin berlian solitaire di jarinya. Keluarga? Untuk bisnis? Sejak kapan ibumu menjadi konsultan merger dan akuisisi? Dimas? Tanyanya lembut, tetapi suaranya memiliki nada baja. Dimas tertawa gugup. Jangan bercanda. Ini ada semacam seremoni prabisnis. Kau tahu, menghormati tradisi investor. Mereka hanya butuh dukungan moral. Aku tidak mau kau ikut. Terlalu melelahkan untukmu. Aku akan memberimu shopping voucher tak terbatas saat aku kembali. Ya? Anya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Baiklah, Dimas. Hati-hati. Jangan lupakan paspor pribadimu, bukan yang biru diplomatik. Aku akan mengurus transfer uang saku untuk ibu dan Sandra. Dimas lega. Ia tidak melihat keraguan di mata Anya. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum itu, Anya sudah mencatat. Dimas membawa ibu dan adik untuk berperan sebagai keluarga sah di hadapan Kirana. Beberapa jam kemudian, setelah suara mesin mobil mewah Dimas benar-benar menghilang, Anya memasuki ruang kerja suaminya. Ruangan itu rapi, kecuali tablet Dimas yang tertinggal di atas meja dan masih menyala. Anya duduk, tangannya meraih tablet itu. Dimas selalu ceroboh soal teknologi. Anya mengetik kode lama yang mereka bagi saat Dimas masih jujur. Tanggal ulang tahun mereka. Akses terbuka. Ia tidak mencari di galeri. Ia tahu di mana Dimas menyembunyikannya. Di folder yang Dimas buat 5 tahun lalu, Tax Reports 2018 final. Jantung Anya tidak berdebar, tetapi otot rahangnya mengencang. Di dalamnya, bukan laporan pajak. Ada ratusan foto yang diunduh dari akun Instagram privat. Foto Kirana, gundik sosialita itu, mencoba gaun pengantin sutra Korea, berpose manja dengan Dimas di lorong butik mewah, dan yang paling memuakkan, foto Dimas dan Kirana di depan sebuah kapel kaca bergaya Eropa di Seoul. Ada juga screenshot percakapan dengan perencana acara. Pastikan venue terlihat lebih mewah dari pernikahan Dimas yang pertama. Anya menutup matanya sejenak, menarik napas dalam. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah deklarasi perang. Dimas tidak ke Korea untuk bisnis. Dia ke sana untuk menggelar pernikahannya, dengan biaya dari rekening yang Dimas yakini adalah miliknya. Di Jakarta, sudah tengah malam. Di Seoul, matahari baru saja terbit, menerangi kapel kaca yang berkilauan seperti berlian. Anya tidak tidur sejak semalam. Di depan layar komputernya, ia memantau semua pergerakan. Anya memiliki koneksi yang jauh lebih dalam daripada yang Dimas bayangkan. Melalui tim intelijen digitalnya, Anya telah meretas akses Dimas ke perencana pernikahan. Tangan Anya bergerak lincah, men-scroll daftar vendor, catering bintang 5, gaun kutur Kirana, penyewaan hanbok tradisional termahal untuk keluarga pengantin pria, yang tak lain adalah ibu dan Sandra. Total biaya acara, fantastis, seluruhnya ditarik dari rekening giro perusahaan yang dikelola oleh Dimas. Sederhana,
Gumam Anya pada dirinya sendiri, sambil menyesap teh chamomile dingin. Dia tidak hanya mencuri cintaku, tapi juga harga diriku dengan uangku sendiri. Pukul 11 KST, acara dimulai. Anya tidak menonton live stream resminya. Ia menonton dari feed pribadi seorang cameraman yang berhasil ia pinjam kodenya. Di layar, Dimas terlihat tampan dalam setelan jas yang dipesan khusus, berdiri tegak di samping Kirana yang bersinar. Ibu Dimas terlihat bangga, Sandra tersenyum puas. Mereka semua terlihat bahagia, percaya bahwa Dimas akhirnya memberikan mereka kehidupan sosialita yang mereka dambakan. Puncak drama terjadi saat upacara selesai. Dimas dan Kirana berciuman di bawah taburan kelopak mawar putih, disaksikan oleh segelintir tamu elit yang Dimas undang untuk memamerkan istri barunya. Tepat saat Dimas dan Kirana berjalan menuruni altar, Anya menerima notifikasi di ponsel lamanya yang ia aktifkan kembali. Itu adalah nomor Korea yang tidak dikenal. Pesan itu datang dari Dimas. Nada pesannya sangat arogan dan kejam, seolah-olah dia sedang mengirimkan surat pemecatan kepada karyawan yang tidak berharga. Dimas, pukul 8.30 WIB. Anya, aku sudah punya keluarga baru. Aku dan Kirana sudah resmi. Rumah itu bukan tempatku lagi, dan itu juga bukan tempatmu. Aku sudah kirim dokumen pengosongan. Kamu sudah tidak relevan. Angkat kakimu dari rumah itu sekarang. Jangan ganggu hidup baruku. Ini adalah pembebasanmu, anggap saja begitu. Ponsel Anya bergetar di tangannya. Matanya membaca setiap kata. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, hanya perintah dingin dan pengusiran. Disinilah air mata Anya seharusnya jatuh. Disinilah dia seharusnya menjerit dan membuang ponselnya. Tapi Anya melakukan yang sebaliknya. Dia tertawa kecil. Tawa tanpa suara yang dingin dan mengerikan. Ia meletakkan ponsel itu di atas meja marmer, mengambil pena emasnya, dan mulai menandatangani tumpukan dokumen yang sudah disiapkan di sampingnya. Dokumen yang mengaktifkan pemblokiran aset, gugatan cerai, dan pengambil alihan perusahaan. Kemudian, ia mengambil ponsel lamanya, jarinya menekan layar dengan hati-hati, menulis balasan yang akan mengubah bulan madu Dimas menjadi neraka. Anya, pukul 8.35 WIB. Dimas, nikmati pestamu. Kau baru saja menjual seluruh hidupmu, dan kau bahkan tidak tahu harganya. Aku tidak akan angkat kaki. Sebaliknya, kaulah yang baru saja diusir dari permainan. Sampai jumpa di pengadilan. Anya mengirim pesan itu, mematikan ponselnya, dan bersandar di kursi. Pertandingan baru saja dimulai, dan kali ini, Anya adalah wasit, pemain, sekaligus pemilik arena. Ruang kerja Anya yang tenang dan dingin, ditemani laptop dan tumpukan dokumen. Di Seoul, pesta pernikahan kedua Dimas sedang mencapai puncaknya. Musik jazzy mengalun lembut, memuji Dimas dan Kirana yang berdansa di tengah lantai. Kirana, mengenakan gaun malam berekor panjang, tertawa lepas. Ibu Dimas dan Sandra, terbius oleh kemewahan, sibuk berfoto dan menyapa tamu-tamu, yang sebagian besar tidak mereka kenal, melainkan koneksi bisnis Dimas. Aku tidak pernah membayangkan pernikahan kita semewah ini, sayang, bisik Kirana, melingkarkan tangannya di leher Dimas. Terima kasih sudah memberiku mimpi yang tidak pernah bisa diberikan wanita lain padamu. Dimas tersenyum penuh kemenangan. Kamu pantas mendapatkannya, Ratu. Sekarang, semua milikku, milik kita. Dan si wanita kaku itu dia pasti sudah menangis di pojokan, siap mengemasi barang-barangnya. Dimas menarik diri sejenak untuk mengambil ponselnya. Ia ingin melihat pesan panik dari Anya, memuaskan egonya dengan kehancuran mantan istrinya. Ia menemukan balasan Anya dan membacanya. Dimas, nikmati pestamu. Kau baru saja menjual seluruh hidupmu, dan kau bahkan tidak tahu harganya. Aku tidak akan angkat kaki. Sebaliknya, kaulah yang baru saja diusir dari permainan. Sampai jumpa di pengadilan. Senyum Dimas membeku. Wajahnya seketika pucat pasi. Kenapa? Sayang? Ada apa? Pesan dari siapa? Tanya Kirana, merasakan perubahan drastis pada raut wajah Dimas. Bukan apa-apa. Dimas menyangkal buru-buru, menyembunyikan ponselnya. Hanya email bisnis yang mengganggu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Anya hanya menggertak. Anya adalah wanita yang patuh dan lembut. Tidak mungkin dia berani melawan. Namun,
Di Jakarta, Anya tidak membuang waktu untuk gertakan. Setelah mengirim balasan, ia memanggil Hartono, pengacara keluarga yang selama ini ia tugaskan untuk menyusun perisai hukum. Pak Hartono, suara Anya tegas, aktifkan kontrak Sentinel sekarang. Mulai jam 10 malam nanti, tidak ada aset atas nama Tuan Dimas yang bisa dipindah tangankan, ditarik, atau dijaminkan. Bekukan semua rekening giro perusahaan di Bank Sentral, kecuali rekening operasional harian yang kecil. Kontrak Sentinel adalah rencana darurat yang telah Anya siapkan selama 2 tahun, sebuah prenuptial finansial terselubung yang mengikat hampir semua kekayaan Dimas pada keberadaan pernikahan mereka. Di Seoul, dentuman kebahagiaan Dimas mulai berubah menjadi suara alarm. Seorang event organizer berbisik di telinga Dimas. Wajahnya tegang. Tuan Dimas, maaf mengganggu, tetapi pembayaran akhir dari catering dan venue Anda, yang menggunakan kartu korporat, tiba-tiba ditolak. Pihak hotel meminta jaminan tunai segera. Dimas terbelalak. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Kartu itu tidak pernah ditolak. Ia berlari ke kantor hotel, mencoba memasukkan PIN berkali-kali. Akses denied. Kepala Dimas mulai sakit. Itu adalah rekening yang Dimas yakini berisi dana tak terbatas. Sementara Dimas panik mencoba menghubungi bank, Ibu dan Sandra mendekat. Dimas, apa yang terjadi? Kenapa manajer hotel itu terlihat marah? Tanya Ibu Dimas dengan nada cemas, sementara Sandra sibuk menutupi wajahnya agar tidak dilihat oleh tamu lain. Dimas hanya bisa berbisik. Anya, dia pasti yang melakukan ini. Wanita itu gila. Di Jakarta, Anya menatap jendela, melihat pantulan dirinya yang kuat. Ia tahu, rasa panik Dimas kini pasti melanda. Itu baru permulaan dari guncangan yang akan ia berikan pada mantan suaminya. Malam itu adalah malam pengkhianatan di Seoul, tetapi juga malam pembalasan yang manis di Jakarta. Anya tidak hanya menolak angkat kaki dari rumah, ia baru saja merampas tanah yang dipijak Dimas. Anya tiba di lantai 50, tempat kantor Anya Group Holding berada. Ia tidak pernah duduk di kursi CEO ini, lebih memilih bekerja dari belakang layar. Hari ini, ia harus muncul. Ruangan itu sudah menunggu. Di meja kaca besar, duduk Hartono, pengacara andalan, dan Risa, direktur keuangan yang setia pada Anya. Dokumen-dokumen gugatan cerai berserakan di hadapan mereka. Selamat pagi, Bu Anya. Sapa Hartono formal. Semua telah berjalan sesuai rencana Sentinel. Rekening giro utama, dana investasi saham mayoritas di Dimas Property, dan semua sertifikat properti kini di bawah kontrol yayasan Anda. Tuan Dimas hanya memiliki akses ke 1 rekening gaji bulanan dan 1 mobil dinas. Anya mengangguk, melepas jaketnya dengan gerakan anggun. Jelaskan lagi, Pak Hartono. Saya ingin dia mengerti sejauh mana dia telah salah menilai saya. Hartono membuka sebuah diagram kompleks. Saat Tuan Dimas mendirikan Dimas Property 5 tahun lalu, dia menggunakan modal Ventura yang disediakan oleh Anya Trust, Yayasan Kesejahteraan. Secara legal, Tuan Dimas adalah CEO dan memiliki 15% saham pribadi. Namun, 85% sisanya dimiliki oleh Anya Trust. Dimas mengira dia memiliki segalanya karena dia yang menjalankan bisnis. Dia lupa, saya yang memiliki tanah tempat bisnis itu berdiri. Sela Anya, tatapannya tajam. Risa menambahkan, dan rumah mewah yang dia suruh Anda tinggalkan, Bu. Sertifikatnya tertulis jelas atas nama Anda. Dibeli dari properti warisan keluarga Anda sendiri sebelum pernikahan. Secara hukum, itu adalah properti pribadi Anda. Pesan pengusirannya kepada Anda adalah lelucon hukum yang menyedihkan. Anya merasakan kekalahan Dimas yang semakin dekat. Dia bukan hanya cerdas dalam bisnis, dia cerdas dalam melindungi dirinya. Selama ini, Dimas terlalu dibutakan oleh ambisi palsu dan kirana, sehingga dia tidak pernah repot-repot membaca cetak biru finansial yang rumit. Baiklah, kata Anya, mengambil pena emasnya. Saatnya mengirim paket lengkap. Saya ingin notifikasi ini dikirimkan selisih 10 menit. Langkah pertama, Hartono mengirim gugatan cerai resmi melalui kedutaan di Seoul, menjamin itu diserahkan langsung ke tangan Dimas. Langkah kedua, Risa mengirimkan email resmi ke seluruh jajaran direksi Dimas Property, mengumumkan rapat pemegang saham luar biasa dan freeze aset total, ditandatangani oleh Anya sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah ketiga,
Yang paling menyakitkan Anya menandatangani surat pengosongan rumah yang sah, ditujukan kepada Dimas, bukan sebaliknya. Surat itu dikirimkan melalui kurir prioritas kepada kepala keamanan rumah yang kini sepenuhnya tunduk pada Anya. Ini adalah email terakhir, Bu. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Anda akan menunjuk Nyonya Risa sebagai CEO sementara, segera. Anya tersenyum. Senyum yang kali ini penuh kuasa. Kirim. Biarkan dia menikmati proyek seumur hidupnya di Korea. Dia akan kembali tanpa istri, tanpa rumah, dan tanpa pekerjaan. Di Seoul, Dimas yang sedang panik ditelepon dengan manajer bank, tiba-tiba menerima rentetan notifikasi di ponselnya. Gugatan cerai, pembekuan aset, dan yang paling mengerikan, sistem akses denied ke akun email perusahaannya. Permainan Anya telah berakhir. Permainan Dimas baru saja dimulai, dan dia sedang kalah telak. Kamar suite yang seharusnya menjadi surga romantis bagi Dimas dan Kirana mendadak berubah menjadi medan pertempuran. Dimas berjalan mondar-mandir seperti singa terluka, keringat membasahi kemejanya, jauh dari citra pengantin pria yang bersinar. Di tangannya, 3 dokumen mengerikan. Salinan gugatan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pemberitahuan pembekuan aset mayoritas oleh Anya Trust, pemberitahuan rapat pemegang saham luar biasa. Gila. Wanita itu benar-benar gila. Dimas melempar dokumen-dokumen itu ke atas meja marmer. Suaranya serak. Aku bilang dia hanya menggertak. Dia tidak mungkin bisa melakukan ini. Kirana, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan kimono sutra mahal, buru-buru mendekat. Ada apa? Dimas? Apa yang terjadi? Siapa Anya Trust? Dan gugatan cerai? Kenapa dia begitu cepat? Dia tidak cepat. Kirana. Dia sudah merencanakannya. Selama ini dia menunggu sampai aku membuat kesalahan fatal, dan aku bodoh sekali memberinya panggung di Korea. Dimas menjambak rambutnya sendiri. Ia menjelaskan dengan panik bagaimana semua aset utama, saham pengendali perusahaan, properti Jakarta, bahkan rekening giro yang dipakai untuk biaya pernikahan ini, semuanya terkait dengan struktur hukum yang dikelola oleh Anya. Dimas adalah wajahnya, CEO-nya, tetapi Anya adalah pemilik sejati. Jadi, tunggu sebentar, sela Kirana, ekspresi wajahnya berubah drastis dari cemas menjadi dingin. Maksudmu, seluruh kemewahan yang kau janjikan, perusahaan itu, rumah itu semua milik Anya? Tentu saja tidak semua. Aku punya 15% saham pribadiku. Dan aku akan melawannya di pengadilan. Dimas mencoba meyakinkan, tetapi nada suaranya dipenuhi kepalsuan. Kirana mengambil ponselnya dan mencoba membuka aplikasi Bank Dimas yang biasa ia gunakan untuk shopping online. Akses denied. Ia mencoba kartu kredit premium Dimas. Blocked. 15%? Dimas? 15% dari perusahaan yang asetnya dibekukan itu tidak cukup untuk membayar tagihan hotel ini. Kirana menaikkan suaranya, kemewahan di kimono sutranya kontras dengan kepanikan di matanya. Kau bilang kau kaya raya. Kau bilang aku akan menjadi ratu. Kau pembohong. Ketukan keras di pintu membuat mereka terdiam. Ibu Dimas dan Sandra masuk. Wajah mereka tegang. Dimas, apa-apaan ini? Seru Ibu Dimas. Pihak hotel menahan paspor kita. Mereka bilang ada masalah dengan pembayaran catering, dan kau harus melunasinya segera dengan mata uang tunai. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Dimas, bentak Sandra. Kita di sini dipermalukan di negara asing. Kau membuat ibu terlihat seperti wanita rendahan yang tidak mampu membayar tagihan. Ini salah Anya. Dimas membentak. Dia balas dendam. Dia ingin menghancurkanku. Anya. Ibu Dimas maju, suaranya tajam menusuk. Wanita sebaik Anya? Yang selama ini menanggung biaya hidup kita semua? Yang membiayai kuliah Sandra? Kau meninggalkan dia dan malah membawa kami ke sini untuk menikahi wanita ini. Dan sekarang, kau bangkrut? Ini bukan salah Anya. Dimas, ini salah kebodohan dan keserakahanmu. Dimas merosot ke sofa, menyadari ia kehilangan dukungan terakhirnya. Ia tidak hanya kehilangan kekayaan, ia kehilangan status, dan kini, ia bahkan kehilangan kepercayaan keluarganya. Bulan madu itu telah berubah menjadi pemakaman finansialnya. Mereka harus segera pulang ke Jakarta,
Tidak lagi sebagai keluarga kaya yang sombong, tetapi sebagai pelarian yang bangkrut. 2 hari kemudian, di Jakarta, Dimas, Kirana, Ibu, dan Sandra tiba dengan penerbangan kelas ekonomi. Dimas terpaksa menjual arloji mewahnya di Bandara Incheon untuk mendapatkan tiket termurah dan membayar utang hotel. Mereka disambut bukan oleh mobil dinas mewah, melainkan oleh taksi bandara yang kotor. Anya sudah berada di kantornya. Papan nama di meja Dimas telah diganti. Risa Arinda, CEO interim. Anya duduk di kursi berlapis kulit Dimas yang lama, memegang map merah yang berisi semua detail pemecatan. Dimas Property adalah cerita lama, kata Anya kepada Risa. Sekarang, kita fokus pada Anya Group Holding. Pastikan semua staf tahu siapa bos sebenarnya di sini. Dan Dimas, hari ini adalah hari terakhirnya. Kirim surat pemecatannya. Pastikan dia tidak bisa mengakses server kantor atau mengambil barang pribadi apapun. Sementara itu, Dimas tiba di gedung kantornya dengan Kirana. Dimas bergegas ke lobi, mencoba terlihat berkuasa. Selamat pagi, saya Tuan Dimas, CEO. Maaf, Tuan. Seorang petugas keamanan mencegatnya dengan hormat, tetapi tegas. Anda tidak lagi terdaftar sebagai karyawan di sini. Nyonya Risa sudah menjadi CEO yang baru. Ini surat dari HRD Anda. Dimas menerima surat itu dengan tangan gemetar. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, PHK, efektif segera. Dia bahkan tidak diizinkan masuk ke kantornya untuk mengambil patung emas kesayangannya. Kirana, yang selama ini melihat Dimas sebagai tiketnya menuju kemewahan abadi, menatap Dimas dengan jijik. Kau dipecat? Kau tidak punya kantor lagi? Kau bahkan tidak bisa membalas mereka. Aku akan kembali ke rumah. Kirana, kita akan membicarakan ini di pengadilan. Dimas mencoba menarik Kirana menjauh. Pengusiran resmi. Mereka tiba di rumah mewah itu, jantung Dimas berdetak kencang. Ini adalah rumahnya, tempat perlindungannya. Dimas memasukkan kunci ke pintu utama, tetapi kuncinya tidak berputar. Sistem kunci telah diganti. Di depan pintu gerbang baja, berdiri kepala keamanan, pria berbadan besar bernama Iwan, yang selama ini dibayar oleh Dimas, kini dibayar oleh Anya. Iwan memegang surat beramplop tebal. Selamat datang kembali, Tuan Dimas, kata Iwan datar. Nyonya Anya menyampaikan salam. Beliau telah mengganti kunci dan sistem keamanan rumah. Dan ini adalah salinan surat pengosongan properti yang sah, ditandatangani oleh Nyonya Anya dan pengacara Hartono. Dimas merobek amplop itu, matanya melotot. Surat itu berbunyi, berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXX, Anda dan pihak-pihak yang menyertai Anda diminta meninggalkan properti ini selambat-lambatnya 1 jam dari sekarang. Jika tidak, akan dikenakan tuntutan pelanggaran batas. Kirana menjerit, kau berbohong. Kau bilang ini rumahmu. Kita akan tinggal di mana? Dimas? Dimas, berdiri di depan rumah yang dulu ia banggakan, kini hanya bisa menatap Iwan dengan tatapan memelas. Iwan, aku yang menggajimu. Biarkan aku masuk. Aku hanya perlu mengambil beberapa barang. Maaf, Tuan Dimas. Perintah Nyonya Anya sangat jelas. Jawab Iwan, tanpa emosi. Dimas jatuh berlutut di halaman rumput yang terawat. Di satu tangan, surat PHK-nya. Di tangan lain, surat pengusiran dari rumahnya sendiri. Ia kembali dari bulan madu di Seoul sebagai seorang pengemis yang terlantar. Sementara Anya, sang ratu yang ditinggalkan, kini menguasai tahta. Setelah pengusiran memalukan dari rumah, Dimas dan Kirana terpaksa menginap di motel kelas menengah. Uang yang tersisa di rekening gaji Dimas hampir habis. Kirana, yang terbiasa hidup mewah, mulai sering mengeluh dan menuntut. Kita tidak bisa begini terus, Dimas, desis Kirana, sambil merias wajahnya di cermin kecil motel. Kita harus menunjukkan diri kita. Hadir di acara Tuan Dharma. Jika kita tidak terlihat, mereka akan mengira gosip itu benar. Dimas setuju. Status sosial adalah satu-satunya yang tersisa yang Dimas yakini masih ia miliki, atau setidaknya bisa ia pura-purakan. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang tersisa dan tiba di ballroom dengan taksi. Saat Dimas dan Kirana melangkah di karpet merah, mereka terlihat mencolok, tetapi bukan karena alasan yang baik. Mata-mata langsung tertuju pada mereka, tetapi diikuti oleh bisikan yang dingin, bukan pujian hangat.
Di sudut ruangan, Anya berdiri seperti seorang ratu. Ia mengenakan gaun sutra minimalis berwarna emerald green yang memesona, didampingi oleh Tuan Hartono, pengacaranya, dan beberapa koneksi bisnis penting dari Anya Group Holding. Senyumnya bersahaja, tetapi tatapannya memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Anya telah memastikan GTKE Sosialita, seperti Bibi Titi dan Tante Sofia, dua figur paling berpengaruh di lingkaran elit, telah menerima fakta yang benar. Dimas meninggalkan Anya, menggunakan uang Anya untuk menikahi Kirana, dan kini mencoba menuntut harta yang bukan miliknya. Dimas, dengan penuh kepura-puraan, menyeret Kirana menuju Tuan Dharma, tuan rumah acara, untuk menyapa dan mencoba mendapatkan dukungan bisnis. Tuan Dharma, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu Anda di sini. Sapa Dimas dengan senyum lebar yang terasa palsu. Tuan Dharma, seorang taipan senior yang sangat menghormati keluarga Anya, hanya menatap Dimas dengan ekspresi kecewa dan dingin. Tuan Dimas, balas Tuan Dharma, suaranya pelan namun tegas. Saya dengar Anda sedang melewati masa sulit. Saya turut prihatin. Tapi Anda harus tahu, dalam lingkaran kami, integritas dan kehormatan keluarga adalah segalanya. Saya tidak tertarik berurusan dengan orang yang mengkhianati mitra utamanya, apalagi di depan umum. Tuan Dharma kemudian mengalihkan perhatiannya pada Anya yang baru saja mendekat. Anya, penampilan Anda luar biasa malam ini. Kami semua mendukung langkah Anda. Keberanian Anda sangat menginspirasi. Kirana, yang awalnya berusaha tersenyum, merasakan wajahnya memanas. Dia diperlakukan seolah-olah dia tidak terlihat. Saat Dimas dan Kirana mencoba mencari minuman di bar, berharap bisa berbaur. Mereka dihadang oleh Bibi Titi. Dimas, sapa Bibi Titi, wajahnya seperti topeng jijik. Aku dengar kau menghabiskan miliaran uang istrimu di Korea untuk pesta sirkus itu? Dan sekarang kau meminta cerai dengan menuntut hartanya? Astaga! Anak-anak zaman sekarang. Bibi, ini tidak seperti yang Bibi dengar. Anya memutarbalikkan fakta. Dimas mencoba membela diri. Bibi Titi mendesis. Fakta? Fakta adalah, kau datang ke acara ini tanpa kantor, tanpa rumah, dan dengan wanita yang tidak tahu malu ini. Tempat ini bukan untuk penipu dan pelakor. Dimas, pergilah. Kau membuat suasana menjadi tidak nyaman. Kata-kata, penipu, dan pelakor, terdengar keras di tengah keheningan singkat. Kirana, tidak tahan dengan penghinaan publik, menarik tangan Dimas dan lari keluar dari ballroom dalam keadaan menangis. Dimas, diusir secara halus dari acara sosialita, menyadari pukulan sosial Anya jauh lebih menyakitkan daripada pemecatan finansial. Anya duduk di kafe itu, menunggu. Ia telah mengatur pertemuan ini secara hati-hati, hanya dengan satu orang, Ibu Dimas. Setelah insiden memalukan di Seoul, Ibu Dimas dan Sandra telah pindah ke apartemen kecil milik Sandra dan menghindari Dimas. Ibu Dimas tiba, mengenakan pakaian sederhana, jauh dari gaun-gaun mewah yang biasa ia pakai. Wajahnya terlihat letih dan dipenuhi kekhawatiran. Anya, Ibu Dimas memulai. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku minta maaf atas nama Dimas. Aku tidak tahu dia sejahat ini. Anya, memancarkan aura tenang dan elegan, menggeser tablet di atas meja. Di dalamnya, sudah disiapkan folder berisi bukti yang tersusun rapi, berjudul, Fakta Kronologi Pengkhianatan Dimas. Ibu, kata Anya dengan nada hormat tetapi lugas. Saya tahu Ibu selalu menyayangi saya. Saya juga menyayangi Ibu. Tapi Ibu perlu tahu, ini bukan hanya soal cinta. Ini soal kebohongan, manipulasi, dan pencurian yang direncanakan. Ibu adalah alat, sama seperti saya. Anya membuka folder tersebut. Satu bukti penggelapan dana, screenshot transfer Dimas dari rekening Anya Trust untuk biaya pernikahan di Seoul. Ditambah dengan tagihan vendor kutur dan hotel VVIP. Dua bukti pernikahan palsu, foto-foto Dimas dan Kirana di kapel, lengkap dengan dokumen yang menunjukkan pernikahan itu tidak terdaftar di KBRI atau Catatan Sipil Indonesia. Hanya upacara simbolis untuk menipu keluarga Kirana dan memuaskan ego Dimas. 3 bukti manipulasi keluarga. Screenshot percakapan Dimas dengan Sandra, di mana Dimas meyakinkan Sandra dan ibu untuk pergi ke Korea dengan janji akan mendapat bagian saham perusahaan baru, menukar kehadiran mereka untuk menutupi perselingkuhan. Ibu Dimas membaca satu persatu.
Tangannya menutup mulutnya menahan isakan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia bilang itu perjalanan bisnis penting, dia bilang kami harus hadir untuk memberi restu pada proyek barunya. Lirih Ibu Dimas. Dia menggunakan kami? Dia menjadikan kami bagian dari kebohongan besarnya? Aku tidak percaya. Anya menghela napas panjang. Dimas hanya mencintai kekuasaan dan dirinya sendiri, Bu. Ia menggunakan semua orang di sekitarnya. Dia tidak pernah bermaksud baik pada Kirana, dan dia tidak pernah menghormati saya. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak menghormati Ibu dan Sandra. Ibu Dimas mengangkat kepala, matanya merah tetapi pandangannya jelas. Anya, aku minta maaf. Aku tahu kata-kata tidak akan memperbaiki ini. Tapi ketahuilah, aku tidak akan pernah lagi mendukung Dimas. Dia harus menerima konsekuensinya. Aku akan bersaksi untukmu jika diperlukan. Selama ini, kaulah putri yang sesungguhnya di mata kami, bukan Kirana. Terima kasih karena sudah menunjukkan kebenaran. Anya merasakan sedikit kelegaan emosional. Ia tidak perlu lagi berhadapan dengan Ibu Dimas sebagai musuh. Ia telah memenangkan hati ibunya, dan yang lebih penting, ia telah mengisolasi Dimas dari dukungan terakhirnya. Anya tersenyum lembut. Kali ini tulus. Jaga diri, Bu. Saya akan pastikan proses perceraian ini berjalan lancar. Saya hanya meminta keadilan, bukan kehancuran. Ibu Dimas mengangguk, mencium tangan Anya, dan pergi. Di luar kafe, Ibu Dimas menelepon Sandra. Suaranya dipenuhi tekad baru. Sandra, kita tidak akan membantu Dimas lagi. Kita harus mandiri. Dia telah membuat pilihannya, dan kita harus membuat pilihan kita sendiri. Dimas kini tidak hanya kehilangan uang dan rumah, ia juga kehilangan keluarga satu-satunya, berkat pembalasan Anya yang cerdas dan terperinci. Setelah diusir dari rumah mewah Anya, Dimas dan Kirana hanya bisa menyewa sebuah apartemen studio berukuran minim. Uang tunai Dimas telah habis untuk membayar utang di Seoul dan biaya hidup beberapa hari. Kirana, yang dulunya bersinar dan penuh tawa, kini terlihat kusam dan mudah marah. Suasana di dalam ruangan sangat tegang, dipenuhi dengan pakaian kotor yang berserakan dan bekas bungkus makanan cepat saji. Aku tidak percaya kita berakhir di sini, desis Kirana, melempar tas tangannya ke sofa reyot. Aku seharusnya tidak pernah mendengarkan janji-janji bodohmu di klub malam itu. Dimas. Dimas sedang mencoba mencari lowongan pekerjaan di laptop murah, tetapi sia-sia. Pengaruh Anya sangat luas. Dimas masuk dalam daftar hitam perusahaan properti besar. Jangan menyalahkanku, Kirana. Ini salah Anya. Dia adalah wanita pendendam yang menjebakku. Balas Dimas, suaranya naik 1 oktav. Menjebakmu? Kirana tertawa sinis, tawa yang menusuk telinga. Kau yang menjebak dirimu sendiri. Kau berjanji padaku sebuah jet pribadi, sebuah villa di Bali, dan kehidupan sosialita kelas atas. Kau bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik bulan ini. Kirana berjalan mondar-mandir. Kau tahu, para sosialita yang kau banggakan itu? Mereka sekarang tertawa di belakang punggungku. Mereka tahu kau bangkrut. Kau membuatku terlihat bodoh. Dimas. Dimas berdiri, mencoba meraih tangan Kirana. Aku akan mendapatkannya kembali. Aku akan melawan Anya di pengadilan. Kita akan menang. Kau hanya perlu sedikit sabar, sayang. Kirana menepis tangan Dimas dengan kasar. Matanya menyala. Tidak ada lagi cinta palsu, hanya kemarahan murni. Sabar? Kau pikir aku menikahimu untuk apa? Untuk sabar? Aku menikahimu untuk uangmu, Dimas. Dan sekarang, uangmu tidak ada. Kau hanya seorang pengangguran yang tinggal di kandang tikus ini. Dimas tersentak. Ia selalu tahu Kirana materialistis. Tetapi pengakuan langsung itu terasa seperti pisau menusuk harga dirinya. Kirana membuka lemari, mengambil koper mewahnya, dan mulai memasukkan beberapa pakaian terbaiknya. Kau mau kemana? Tanya Dimas. Suaranya berubah menjadi ketakutan. Aku pergi. Aku mencari masa depan, jawab Kirana, menutup koper dengan keras. Dan masa depanku jelas tidak bersamamu, Tuan 0%. Pernikahan kita di Seoul bahkan tidak sah secara hukum. Aku bebas. Ia berjalan menuju pintu. Dimas berlari, mencoba menghalanginya. Tunggu, Kirana. Jangan lakukan ini.
Aku mencintaimu. Kirana menatap Dimas dengan pandangan jijik. Mirip seperti tatapan yang diberikan bibi Titi padanya. Cinta? Itu hanya ada di dongeng. Dimas. Aku tidak butuh cinta yang tidak bisa membayar tagihan skincare mahal. Kau sekarang hanyalah seorang pecundang. Kirana membuka pintu dan keluar, meninggalkan Dimas sendirian di tengah kekacauan apartemen kecil itu. Suara bantingan pintu mengakhirinya, meninggalkan Dimas dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia telah kehilangan wanita yang ia tinggalkan, Anya, dan wanita yang ia pilih, Kirana, semua karena keserakahannya. Dimas kini hanya punya satu tujuan, bertahan hidup. Ia mencoba menjual sisa-sisa arloji dan perhiasan yang ia sembunyikan, tetapi uangnya terus menipis. Ia menyadari, koneksi dan kekayaan yang ia miliki selama ini adalah ilusi. Semuanya berasal dari Anya. Dia mulai merenung, membandingkan Kirana yang menuntut dengan Anya yang sabar. Dimas yang dulu arogan kini menjadi pria yang benar-benar hancur. Anya tidak pernah menuntut kemewahan darinya. Anya hanya menuntut kejujuran dan kesetiaan. Sesuatu yang gagal ia berikan. Dimas membuka ponsel bututnya. Ia sudah mencoba menghubungi Hartono, pengacara Anya, tetapi selalu ditolak. Ia mencoba menghubungi ibunya dan Sandra, tetapi mereka hanya menjawab singkat, "Bicaralah dengan pengacara Anya, Dimas. Kami tidak akan ikut campur lagi." Ia tahu, satu-satunya jalan keluar, satu-satunya harapan untuk mendapatkan secercah belas kasihan, adalah Anya. Dimas menghabiskan 2 hari penuh untuk mencari nomor telepon pribadi Anya yang lama. Ia harus mengais-ngais memori lama di email yang pernah ia kirim, sampai akhirnya ia menemukannya di draft email yang tidak terkirim. Nomor telepon yang hanya digunakan Anya untuk komunikasi pribadi dengan dirinya. Dimas menatap nomor itu, tangannya gemetar. Ia takut, sangat takut dengan suara yang akan ia dengar dari seberang sana. Suara yang dulu lembut dan penuh cinta, kini pasti akan dipenuhi kebencian. Di apartemen minimalis mewah, Anya sedang rapat video call dengan Hartono dan Risa. Ia sekarang menjadi CEO seutuhnya. Ia tersenyum, aura kesuksesan memancar darinya. Tiba-tiba, ponsel pribadinya berdering, menampilkan nomor yang sudah lama ia kenal. Anya mematikan mic-nya dan meminta Hartono menunggu. Ia mengambil napas dalam, wajahnya kembali tenang. Ia mengangkat panggilan itu. Di seberang sana, Dimas berusaha terdengar berwibawa, tetapi gagal. "Anya? Ini aku, Dimas." Suaranya terdengar serak. Anya membiarkan keheningan menyelimuti telepon selama 5 detik yang terasa seperti keabadian bagi Dimas. "Aku tahu," jawab Anya, suaranya datar, tanpa emosi. Dimas tidak bisa menahan diri lagi. Rasa malu dan penyesalan yang ia pendam selama sebulan penuh meledak. "Anya, tolong maafkan aku." Dimas mulai memohon, air matanya menetes, membasahi meja kopi murahan di depannya. "Aku buta. Aku salah. Aku kehilangan segalanya, dan aku pantas mendapatkannya. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi bisakah kita bicara? Aku mohon, sebagai seorang teman yang dulu pernah kau cintai." Anya mendengarkan setiap kata, tanpa menyela, tanpa menunjukkan belas kasihan. Ia hanya bisa melihat bayangan dirinya yang dulu sakit, kini telah sembuh. "Kau pantas mendapatkan ini, Dimas," kata Anya perlahan. Setiap kata terasa seperti es. "Aku setuju kita perlu bicara. Tapi bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk menyelesaikan. Kita akan bertemu, Dimas. Tapi kali ini, tidak ada lagi permainan. Hartono akan menghubungimu untuk mengatur tempat dan waktu. Jangan coba datang sendiri atau mencoba memanipulasi. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebagai suami istri." Anya mengakhiri panggilan. Ia kembali ke Hartono dan Risa. Senyum tipis kembali ke wajahnya. "Dia menelepon," kata Anya kepada Hartono. "Atur pertemuan. Di restoran yang ramai, dengan Anda dan Risa sebagai saksi. Selesaikan ini." Anya telah memenangkan pertarungan. Dimas kini berlutut, dan Anya siap untuk mengakhirinya di meja perundingan, sebagai pemenang. Anya duduk di sofa beludru, membaca laporan keuangan yang merinci pengeluaran Dimas selama 6 bulan terakhir. Semua dana yang digunakan untuk merencanakan pernikahan Kirana. Ia tidak terkejut, hanya merasa lelah. Ia telah mengambil alih semua yang menjadi haknya.
Tetapi proses penyembuhan hatinya masih panjang. Tepat pukul 00, ponsel pribadinya berdering, memecah keheningan. Itu adalah Dimas. Anya, yang telah mempersiapkan dirinya sejak panggilan pertama Dimas, mengangkatnya. Ia membiarkan Dimas yang memulai percakapan. Di seberang sana, Dimas terdengar seperti orang yang berbeda. Tidak ada lagi nada arogansi seorang CEO, hanya kelelahan dan keputusasaan. Anya, aku tahu ini sangat larut. Dimas memulai. Suaranya parau, seolah-olah ia sudah lama tidak tidur nyenyak. Hartono bilang kau setuju untuk bertemu, tapi aku hanya tidak bisa menunggu sampai besok. Dimas berbicara panjang lebar, tanpa henti. Ia mengakui semua kebodohannya. Ia tidak lagi menyalahkan Kirana atau ibunya. Dan yang paling mengejutkan, ia tidak menyalahkan Anya. Kau benar, Anya. Aku buta. Aku sangat bodoh. Aku melihatmu hanya sebagai pilar finansial, bukan sebagai istriku, bukan sebagai diriku yang sebenarnya. Dimas terisak di telepon. Aku meninggalkan emas demi kuningan yang disepuh. Aku menghancurkan hidupku sendiri dan hidupmu, demi ego dan keserakahan. Ia melanjutkan pengakuannya yang menyakitkan, merinci bagaimana ia merasa kosong setelah kehilangan kekayaan dan ditinggalkan Kirana. Kirana, si wanita yang ia tinggalkan istrinya, pergi begitu saja tanpa melihat ke belakang setelah Dimas tidak lagi memiliki apa-apa. Dimas menceritakan bagaimana ia tidur di apartemen kecil yang kotor, di mana setiap hari adalah pengingat betapa ia telah jatuh. Bahkan ibu dan Sandra tidak mau bicara denganku lagi. Anya, mereka bilang aku sudah memilih jalanku, kata Dimas, air matanya jelas terdengar di nada bicaranya. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku pantas menerima ini. Aku pantas bangkrut. Dimas kemudian melakukan apa yang paling ditakuti dan ia benci. Ia memohon. Anya, tolong maafkan aku. Suaranya pecah. Aku tahu aku tidak pantas. Aku tidak meminta uangmu kembali. Aku tidak meminta pekerjaanku. Aku hanya meminta sedikit pengampunan. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku telah berubah? Bukan sebagai suami, tapi sebagai manusia yang menyesali kesalahannya. Anya mendengarkan dengan mata tertutup. Ia merasakan semua emosinya, kemarahan yang sudah mereda, kepedihan yang memudar, dan kini iba. Bukan iba pada Dimas si CEO, tetapi pada Dimas, mantan suaminya, seorang pria yang egoisnya telah menghancurkan dirinya sendiri. Dimas, Anya memotong, suaranya masih tenang. Aku mendengarmu. Dan kau benar. Kau pantas menerima ini. Aku setuju untuk bertemu besok. Tapi kau harus mengerti, pertemuan ini bukan untuk memperbaiki apapun, tetapi untuk menyelesaikan. Pengampunan itu bukan sesuatu yang bisa kuberikan lewat telepon. Itu harus kau dapatkan sendiri, dengan menghadapi konsekuensinya. Anya menutup teleponnya. Ia tidak lagi merasakan kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah kebebasan. Keesokan harinya, Dimas tiba. Ia mengenakan setelan jas lamanya yang terlihat agak longgar dan tidak terawat. Wajahnya terlihat kurus, matanya cekung, dan rambutnya sedikit berantakan. Ia adalah bayangan pucat dari Dimas yang flamboyan yang terbang ke Seoul. Anya sudah duduk di meja, didampingi oleh Hartono dan Risa yang memegang map tebal berisi dokumen perceraian. Anya terlihat lebih memesona dari sebelumnya. Gaun kerjanya elegan, dan kepercayaan dirinya memancar. Ia adalah CEO sejati. Dimas terpaku saat melihat Anya. Bukan karena kecantikannya, tetapi karena kekuatan yang ia pancarkan. Silakan duduk, Dimas, kata Anya, menunjuk kursi di hadapannya. Pertemuan itu dimulai dengan Hartono membahas detail teknis. Pembagian harta Gonogini, 0, karena Dimas terbukti menyembunyikan aset pernikahan dan melanggar kesepakatan, hak asuh, tidak ada, dan tunjangan, 0. Semua sudah jelas dalam draft perjanjian ini. Dimas, Hartono menjelaskan. Anda tidak akan mendapat apa-apa dari aset Anya Trust. Dimas tidak berdebat. Ia hanya mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku akan menandatanganinya. Setelah Hartono selesai, Dimas menatap Anya. Aku datang ke sini bukan untuk uang. Anya, katanya, suaranya rendah. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Aku hanya ingin memohon pengampunanmu yang sesungguhnya. Aku ingat malam kita bertemu, bagaimana kau selalu percaya padaku,
Bahkan ketika aku sendiri meragukan diri sendiri. Dimas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan perhiasan, melainkan sebuah medali kuningan tua yang pernah ia menangkan saat kuliah. Medali yang dibuangnya karena Dimas menganggapnya murahan. Aku membuang ini, karena aku pikir aku sudah mendapatkan emas yang lebih besar. Tapi medali ini adalah pengingat bahwa kau mencintaiku sebelum aku kaya, sebelum aku CEO. Kata Dimas, matanya dipenuhi air mata. Aku ingin kau tahu. Aku menyesal bukan karena kehilangan uang, tetapi karena kehilangan dirimu yang dulu mencintaiku tanpa syarat. Dimas berdiri, dan tanpa sadar, ia sedikit membungkuk, hampir seperti bersujud, menunjukkan kehancuran egonya yang total. Anya melihat Dimas yang hancur. Ini bukan lagi Dimas yang angkuh. Ia mendekat dan mengambil medali itu dari tangan Dimas. Aku ingat medali ini, Dimas, kata Anya, suaranya melembut sedikit, tetapi masih dingin. Aku tidak butuh medali ini. Kau yang membutuhkannya. Itu adalah simbol dari dirimu yang jujur, yang kau buang. Anya meletakkan medali itu kembali ke tangan Dimas. Tanda tangan perjanjian ini. Kau bebas. Kau tidak berutang apapun padaku, Dimas. Aku sudah mengambil kembali yang menjadi milikku. Sekarang, saatnya kau mengambil kembali dirimu sendiri. Dimas menandatangani dokumen-dokumen itu tanpa membaca. Air mata membasahi tinta. Itu adalah akhir dari pernikahan mereka. Dimas telah benar-benar kehilangan semuanya. Dan Anya telah berhasil mengisolasi emosinya dari rasa sakit. Dimas keluar dari restoran itu, sendirian, dengan medali kuningan tua di tangannya. Ia telah membayar harga pengkhianatan di Seoul. Dan ia kini harus memulai hidupnya dari nol. Anya duduk di balkonnya, menghirup udara malam yang sejuk. Di tangannya, ia memegang pena emas yang tadi ia gunakan untuk menandatangani salinan dokumen perceraian. Ia sudah bebas. Secara hukum, Dimas sudah tidak ada dalam hidupnya. Hartono dan Risa telah pergi, meninggalkan ucapan selamat atas kemenangan total, Anya. Tetapi Anya tidak merasakan euforia kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang damai, seperti setelah badai besar berlalu. Ia mengingat kembali pertemuan itu. Wajah Dimas yang hancur, mata cekungnya, dan medali kuningan tua yang ia tunjukkan, simbol dari masa lalu mereka, sebelum kekayaan meracuni Dimas. Medali itu adalah pengakuan tulus Dimas, yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang ia curi. Anya telah menghancurkan Dimas secara finansial, sosial, dan psikologis. Dimas telah kehilangan rumah, pekerjaan, kirana, dan bahkan keluarganya. Dimas benar-benar sudah mencapai titik nol. Anya menyadari satu hal, tujuannya bukanlah menghancurkan Dimas. Tujuannya adalah membebaskan dirinya dari rasa sakit dan pengkhianatan, serta menuntut kembali hak-haknya. Dengan melihat Dimas memohon, egonya sudah terbalas. Jika ia membiarkan Dimas menjadi gelandangan total, ia akan menjadi sama pendendamnya dengan yang Dimas dituduhkan. Pembalasan telah selesai. Sekarang, saatnya memberi pengampunan sejati, bukan untuk Dimas, tetapi untuk dirinya sendiri. Anya mengambil ponselnya dan menelepon Hartono, yang pasti masih terjaga. Pak Hartono, ini Anya. Saya punya satu instruksi terakhir untuk kasus Dimas. Kata Anya, suaranya tenang dan mantap. Ya, Bu Anya? Apakah ada aset yang terlupakan? Tidak. Saya ingin Anda memindahkan sejumlah kecil dana ke rekening Dimas. Katakanlah, senilai 3 bulan gaji yang ia terima saat awal bekerja di perusahaan. Anya menjelaskan. Ini bukan untuk Gono Gini. Ini adalah dana, pengajaran, dan modal awal terakhir darinya. Pastikan ada catatan hukum yang jelas. Dana ini diberikan tanpa syarat dan tanpa hak tuntutan di masa depan, sebagai akhir dari semua hubungan kami. Hartono terdiam sejenak. Anda yakin, Bu? Itu adalah tindakan yang sangat murah hati, setelah semua yang ia lakukan. Saya yakin, Pak Hartono. Saya tidak ingin Dimas hancur total dan kembali menjadi benalu. Saya ingin dia berdiri sendiri, dengan pelajaran yang sudah ia dapatkan. Saya ingin dia menggunakan uang itu untuk memulai hidup yang jujur, bukan untuk kembali ke Kirana atau gaya hidup lamanya, kata Anya. Dan yang paling penting, saya melakukan ini untuk diri saya. Saya ingin menutup bab ini dengan kelegaan dan kekuatan, bukan dengan kebencian. Baik,
Bu Anya, Hartono menyanggupi. Saya akan menanganinya besok pagi. Dan selamat atas kebebasan Anda. Anya memutuskan panggilan. Ia memandang keluar jendela, tersenyum kecil. Ia telah memenangkan pertarungannya. Bukan dengan menghancurkan lawannya hingga tak bersisa, tetapi dengan memilih kebesaran hati. Kebahagiaan sejatinya tidak bergantung pada kehancuran Dimas, tetapi pada kekuatan dan integritas yang ia bangun kembali. 5 tahun telah berlalu. Anya Group Holding telah berkembang pesat, di bawah kepemimpinan Anya, yang kini menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di Asia. Ia tidak lagi hanya dikenal karena kekayaan warisan, ia adalah seorang visioner yang disegani. Anya duduk di panggung utama sebuah konferensi bisnis internasional, berbicara tentang kepemimpinan yang etis dan ketahanan. Ia terlihat elegan, memancarkan aura kebijaksanaan dan kedewasaan. Rambutnya dipotong lebih pendek, gayanya lebih tajam, dan di jarinya, tidak ada lagi cincin berlian Dimas, hanya cincin emas tipis yang melambangkan kemandiriannya. Setelah konferensi, saat Anya sedang bersantai di ruang VIP, Risa, yang kini menjabat sebagai COO, menghampirinya. Bu Anya, Anda luar biasa. Pidato Anda tentang integritas sangat menginspirasi, kata Risa. Terima kasih, Risa. 5 tahun adalah waktu yang lama untuk belajar, balas Anya sambil tertawa. Tiba-tiba, mata Risa tertuju pada majalah komunitas yang tergeletak di meja. Oh, ini menarik. Bukankah itu Dimas? Anya mengambil majalah itu. Itu adalah fitur tentang bisnis sosial dan pembangunan komunitas. Di halaman tengah, ada foto Dimas. Dimas terlihat lebih tua, tetapi ada ketenangan di matanya. Ia mengenakan kemeja katun sederhana, tangannya kotor oleh tanah. Judulnya berbunyi, Dimas, dari CEO properti menjadi urban farmer dan relawan. Dimas telah menggunakan dana kecil yang diberikan Anya untuk menyewa tanah kecil di pinggiran kota dan memulai pertanian perkotaan, berfokus pada pelatihan anak muda kurang mampu. Ia telah menemukan tujuan, jauh dari gemerlap dan keserakahan. Anya membaca sebentar. Dimas diwawancara tentang kegagalannya di masa lalu, yang ia sebut sebagai pelajaran paling mahal dalam hidup. Ia tidak menyebut nama Anya, tetapi ia mengakui bahwa ia pernah dibutakan oleh kesombongan dan kehilangan segalanya. Wawancara itu mengutip Dimas, "Saya sekarang memiliki lebih sedikit uang, tetapi hati saya lebih kaya. Saya masih menyimpan medali kuningan tua sebagai pengingat akan Dimas yang jujur." Risa menatap Anya. Saya dengar Kirana sekarang bekerja sebagai pramuniaga di toko mewah, dan Ibu serta Sandra akhirnya berhasil membangun agen travel kecil mereka sendiri. Mereka tidak pernah meminta bantuan Dimas lagi. Anya tersenyum lembut. Semua orang mendapatkan awal baru, Risa. Kadang, kehilangan adalah satu-satunya cara untuk menemukan diri sendiri. Anya menutup majalah itu. Ia tidak lagi merasakan kebencian, tidak ada penyesalan, hanya penerimaan yang damai. Ia telah menutup buku lama, dan kini ia berada di babak baru. Di luar ruangan, seseorang memanggilnya. Itu adalah seorang pengusaha teknologi dari Eropa, seorang pria yang cerdas dan tulus, yang pernah Anya temui di masa-masa awal perceraiannya. Pria itu menatap Anya dengan tatapan yang menghargai kekuatan dan kecerdasannya, bukan kekayaan atau statusnya. Anya, kau sudah selesai? Makan malam? Tanya pria itu, senyumnya hangat. Aku selesai, jawab Anya, berdiri dan mengambil tas tangannya. Ia meletakkan majalah yang menampilkan Dimas di atas meja. Masa lalu sudah tersimpan. Anya melangkah pergi, menuju pintu keluar, menuju masa depannya. Dia telah memenangkan perang. Kemenangannya bukanlah kehancuran Dimas, melainkan kekuatan untuk memilih pengampunan dan kebahagiaan pribadinya. Kisah pengkhianatan di Seoul telah berakhir.